Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya Restu Wahyuni kali ini dalam acara Ngobrol Budaya. Kita akan berbincang terkait dengan dampak COVID-19 terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Kita akan berbincang bersama 4 narasumber yang masing-masing memiliki basic yang beragam. Untuk membicarakan terkait dengan dampak COVID-19 terhadap kebudayaan yang ada di masyarakat. Kenormalan baru atau ya sekarang di masyarakat sering disebut dengan new normal ya. New normal, tetapi siang hari ini pada acara kita ini kita akan menggunakan istilah kenormalan baru untuk memudahkan pemahaman. Nah, kenormalan baru dianggap sebagai salah satu solusi dari adanya pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir. Tentunya ini akan berdampak pada unsur-unsur budaya yang ada di masyarakat. Tidak hanya budaya saja, tetapi juga tradisi yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Lalu sudah hadir bersama kita 4 narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan, Bapak Aji Wulantoro, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Selamat siang, Pak. Yang kedua ada Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, ada Dr. Raudi Akmal. Selamat siang, Mas. Ya, Mbak. Yang ketiga ada dari Komunitas Budaya Ngaudi Raharjaning Budoyo, ada Bapak Agus Prihandoyo. Selamat siang, Pak. Dan yang keempat dari Karang Taruna Kabupaten Sleman, Koordinator Budaya, ada Mas Novendra Jordan. Selamat siang, Mas. Nah, langsung saja kita akan berbincang itu tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan dampak COVID-19. Untuk masing-masing narasumber akan kita berikan kesempatan untuk memaparkan apa yang dirasakan terkait ya di perannya masing-masing terkait dengan dampak COVID-19. Yang pertama akan kami persilahkan kepada Bapak Aji Wulantoro untuk memberikan paparannya selaku Kepala Dinas, bagaimana ini Pak kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi kenormalan baru yang kaitannya dengan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Monggo Pak. Terima kasih Mbak, siapa Mbak? Restu. Mbak Restu ya. Restu itu apa? Doa ya, doa. Jadi senang siang hari ini saya bisa berada di tengah-tengah anak-anak muda, ya, bicara mengenai persoalan kebudayaan terkait dengan pandemi yang sekarang kita hadapi ini. Dan kalau kita bicara mengenai kebudayaan dikaitkan dengan pandemi virus corona, tentu ada korelasi yang saling berdampak, gitu ya. Karena sebenarnya kebudayaan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kebudayaan itu sebenarnya adalah kehidupan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan itu merupakan cipta rasa dan karsa manusia yang berada di masyarakat itu. Sehingga ketika masyarakat kita ini ada persoalan seperti sekarang, virus corona, COVID-19 ini, tentunya ada persoalan baru di kebudayaan yang harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang. Kalau tadi new normal, sekarang istilahnya adaptasi kebiasaan baru ya Mas Raudi ya, supaya ini juga kita sosialisasikan ya, karena kalau new normal itu mungkin lalu dikiranya sudah normal ya. Adaptasi, kata adaptasi saya kira mungkin penyesuaian hidup bersama dengan COVID-19. Nah, tentunya pemerintah, kalau saya yang ditugasi oleh Pak Bupati di bidang kebudayaan, bagaimana membuat sebuah strategi kebijakan-kebijakan baru supaya kehidupan berkebudayaan ini tidak menjadi berhenti. Karena sekali lagi memang jaga jarak, kemudian kerumunan, ya, ini memang
dihindari sekarang. Tetapi bagaimana kita mensikapi itu supaya kita tetap bisa bersilaturahmi dengan masyarakat dan kebudayaan kita tetap bisa jalan dengan baik. Maka kebijakan kita melakukan pembinaan kebudayaan dengan cara daring dari jaringan ya. Karena memang saat ini harus kita pertimbangkan ketika kita mengumpulkan massa banyak ini berisiko, maka kita masih menggunakan cara daring dan ini sudah kita lakukan secara terus-menerus. Kebetulan Dinas Kebudayaan juga punya channel YouTube ya, YouTube Dinas Kebudayaan yang nanti cara-cara daring ini akan diunggah di YouTube Dinas Kebudayaan. Dan ini sekali lagi rekan-rekan semuanya sebagai pemangku yang bergerak di bidang kepemudaan, nggak usah khawatir, tolong dibantu kami. Dinas Kebudayaan akan memfasilitasi beberapa kegiatan masyarakat yang dulunya secara langsung face to face, yang kerumunan orang sekarang akan dilakukan secara daring dan akan kita fasilitasi itu. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Aji Wulandoro yang telah memberikan paparannya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil terutama di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Untuk yang selanjutnya, kami persilahkan kepada Dr. Laudy Akmal untuk memberikan paparannya terkait dengan rancangan kebijakan dan juga pengawalannya terkait untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru yang merupakan dampak dari adanya COVID-19 ini. Moga Mas Laudy kami persilahkan. Tes. Ya, jadi terima kasih Mbak Restu. Jadi pada siang hari ini narasumber luar biasa ada Pak Aji Wulandoro selaku teknis yang ada di Dinas, kemudian ada pemerhati Pak Agus Bri, Pak, dan Mas Novendra. Ini kan dari teman-teman pemuda yang concern tentang kebudayaan. Dulu saya sempat mewakili teman-teman pemuda sebagai anggota Dewan Kebudayaan dari KOR Pemuda dari Dinas Kebudayaan. Tapi sekarang sudah di Dewan Tenanan, saya tidak tahu ini tidak diangkat kenapa Pak Haji. Jadi bercanda ya. Mungkin sedikit gambaran buat teman-teman yang di rumah, yang lagi nonton di YouTube ataupun yang hadir pada siang hari ini. Kabupaten Sleman ini terdampak oleh COVID-19. Kita bisa membayangkan Mas Sami, Kabupaten Sleman ini seharusnya tahun 2020 mendapatkan pendapatan asli daerahnya ini sekitar 1 triliun. Ya, ini rencana, ini ditentukan kemarin di 2019 dengan semua asumsi dan hitungan, kan begitu. Dalam keadaan normal. Ini Adan mau bagaimana? Atau jalan ngomong pelan-pelan? Oke, ya. Adan masjid deket sini. Oke, yang azan sini ya. Jadi Mbak Restu, jadi di pemerintahan ini kan jadi kita itu kan merencanakan akan dapat 1 triliun. Dengan pandemi ini semua aspek-aspek pemasukan dari kabupaten ini bisa dikatakan dibebaskan, diringankan kepada seluruh pengusaha. Pajak ini tidak dibayarkan sampai bulan Juli ya. Kemudian banyak sekali aspek-aspek dari pemerintahan yang notabene adalah pendapatan daerah itu sangat berkurang. Kita wisatawan yang hadir di Kabupaten Sleman tahun 2019 kemarin itu 10 juta. Pada tahun ini targetnya 11 juta lebih, 11.800.000. Nah, tapi karena pandemi otomatis mereka semua disuruh di rumah saja. Di rumahnya masing-masing, ada yang di Sleman ya tetap di rumahnya, bahkan di kampungnya sendiri pun tidak bisa keluar karena protokol kesehatan. Nah, ini berdampak secara langsung oleh keuangan daerah kita.
kita kembalikan lagi di Dinas Kebudayaan ini bermitra langsung dengan dana keistimewaan. Kami mengawasi Pak Haji ini dari aspek-aspek tambahan non dana keistimewaan ya Pak Haji ya. Jadi kita kalau berhubungan dengan mungkin teman-teman pemerhati budaya ini sering mendapatkan bantuan dari dana keistimewaan dan yang lain-lain. Ini kita bisa melaksanakan, ya kita bisa melakukan, tapi dengan sekarang regulasi yang baru, adaptasi kenormalan baru yang ada di Pak Haji ini. Salah satunya menggunakan live, kemudian secara online, daring ke daring ini akan lebih masif. Nah, kemudian di kegiatan tersebut kita diminta untuk saling berkreatif. Teman-teman pemuda ini harus saat-saat kita tidak bisa berpergian, kita harus bagaimana bisa meningkatkan kapasitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, yang disampaikan Pak Haji, kebudayaan itu adalah nilai dasar yang diturunkan oleh para pendahulu ya Pak Haji ya. Kita makan pakai tangan kanan, ini kan kita diajari dan itu sebagai budaya. Kalau kita melihat orang di United Kingdom sana itu, ini kan kita makannya aja bebas, mangan standing party dan yang lain-lain. Ini kan mereka tidak ada aturan. Yang jelas Kabupaten Sleman ini terdampak dan yang 1 triliun tadi, ini saya kembali lagi, kita hanya mendapatkan sekitar 60% ya. Jadi kita cuma mendapatkan 600 miliar. Nah, 600 miliar itu kalau diponto-ponto sudah habis untuk penanganan COVID dan bantuan sosial di situasi sekarang. Itu namanya event yang belum diprediksi. Nah, kemudian kita memiliki wacana untuk mengaktifkan roda perekonomian yang ada di masyarakat melalui dari core paling bawah yaitu UMKM dan pelaku di lapangan langsung. Mungkin sedikit pengantar begitu Mbak Restu ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Terima kasih. Cek. Terima kasih kepada Mas Raudi Akmal yang telah memberikan paparannya. Baiklah, karena saat ini sedang sudah memasuki waktu zuhur, jadi kita break dulu. Kita akan kembali lagi setelah ini. Yang selanjutnya ada pembicara yang ketiga, narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Agus Prihandoyo yang akan memaparkan terkait dengan bagaimana situasi di masyarakat selaku yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti itu Pak, dan juga berhubungan dengan pelaku budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Monggo Pak, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Restu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak Haji Aziulantoro SHMU. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Raudi Akmal. Kepada yang saya hormati rekan kami, mitra kami tercinta dari Karang Taruna, Parikesit Wedo Martani, Mas Novendra, kemudian juga ada di sana yang terhormat Ketua Karang Taruna Kabupaten Sleman, Mas Samirin, dan sebagai wakil pemerintah desa Bapak Kasih Perencanaan, dan tentunya tidak lepas dari segenap pandemen kebudayaan, baik pelaku budaya maupun pemerhati budaya. Insya Allah semuanya yang dirahmati Allah SWT. Kembali kita mengucapkan terima kasih kepada Mbak Restu atas waktunya, dan tentunya dengan adanya ngobrol budaya di Wedo TV ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya dari Karang Taruna Parikesit, juga Karang Taruna Kabupaten Sleman yang telah mendukung jalannya acara ngobrol budaya pada kesempatan siang hari ini. Berbicara tentang budaya, khususnya untuk Ngaudi Raharjani Budoyo, ini kita berangkat ataupun berawal dari ngobar dan ngopi dari teman-teman kami
sebanyak 6 orang. Artinya ngobar adalah ngobrol bareng, kemudian ngopi adalah ngolah pikir. Yang pertama adalah rekan kami Rahmat Gunawan atau yang sering dipanggil nama gaulnya Mbah Gun. Kemudian ada Mas Slamet Suhartono, ada Mas Nur Cahyo Probo, ada Mas Gigih Wijaya, dan saya sendiri. Dari hasil ngobrol bareng dan ngolah pikir, kita memunculkan satu gagasan bagaimana kalau kita membuat satu perkumpulan yang telah kita namakan dengan Ngaudi Raharjaning Budaya, yang berbasic adalah kita nguri-uri kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Nah, tentunya nguri-uri kebudayaan ini kita tidak bahwa peninggalan dari nenek moyang kita yang dulu ini nilai daripada kebudayaan, nilai budaya yang telah ditinggalkan, diwariskan kepada kita semuanya, ini sangat tidak ternilai. Artinya nilainya tertinggi di antara perkumpulan-perkumpulan yang lain. Kami selaku Ngaudi Raharjaning Budaya ini juga mempunyai tujuan bahwa dulunya kita ini misalnya sebelum ada pandemi, seseorang memakai masker di jalan ketemu, bahkan orang lain akan berbicara, loh kok pakai masker, aneh kan gitu. Tetapi setelah pandemi ini datang, maka yang dulunya tidak wajib sekarang pakai masker diwajibkan. Ini juga menjadi budaya kita. Nah, untuk itu kemudian kita beranjak memasuki kepada event-event budaya. Alhamdulillah kita dari Ngaudi Raharjaning Budaya telah bisa mengadakan 2 event. Yang pertama adalah dulu tempatnya di Joglo Pepen Trimulyo Sleman. Ini dengan satu agenda yaitu untuk dialog budaya yang dihadiri juga oleh beliau Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua, Ngaudi Raharjaning Budaya juga menggelar event Seloso Wagen di Yogyakarta, yang tepatnya di Malioboro. Kita menampilkan Mojopat Lingsir Wengi, dan alhamdulillah Mojopat Lingsir Wengi ini mendapat artinya apresiasi dari khalayak Yogyakarta, dan banyak juga artinya untuk masyarakat di sekitar Malioboro yang didukung juga oleh Hamzah Batik, ini sangat memberikan apresiasi yang positif. Kemudian setelah itu kita baru mengagendakan lagi, ternyata pandemi COVID-19 ini datang melanda di Indonesia, dan bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain sedunia. Kita prihatin sekali selaku pemerhati budaya dan pelaku budaya, karena untuk aktivitas kebudayaan ini ada kendala karena tidak bisa bertatap langsung. Kemudian kita memanfaatkan dengan sistem aktivitas memakai media BA juga kita lakukan, kemudian YouTube kita lakukan, IG dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah walaupun kita tidak bisa bertatap langsung, tetapi khususnya untuk pelaku budaya di Sleman dan pemerhati budaya ini ada keaktifan untuk berkomunikasi dan beraktivitas. Itu juga atas dukungan dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, karena kita artinya selalu aktif untuk komunikasi dengan beliau, dan juga Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sleman, yaitu yang sekarang menjabat Wakil Ketua Komisi D, Bapak Dr. Raudi Akmal. Tentunya kita bangga dengan beliau berdua, dan saya sekarang juga artinya lebih bangga lagi karena bisa bekerja sama dengan Karang Taruna baik Kabupaten Sleman maupun Parikesit yang ada di Wedo Martani ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kenapa kami berenam ini mengambil nama Ngaudi Raharjaning Budaya. Ini juga mempunyai makna. Perlu saya bacakan bahwa Ngaudi Raharjaning Budaya itu setelah kita bergagas bersama mempunyai satu makna, bahwa yang pertama dengan huruf N itu niat,
kemudian G itu golek, A itu apik, U itu urip, D-nya itu dinggo, I-nya ibadah, R-nya rikat, A menika antebe, H hamum, A anggayuh, R menika rejaning, J jaman, A amemangun, N naluri, I ingkang, lajeng N natanipun, D gegaran, B-nya budaya. Jadi Ngaudira harjaning budaya adalah niat golek apik urip dinggo ibadah, rikat ademping antebing hamung anggayuh rejaning jaman, amemangun naluri ingkang natanipun gegaran budaya. Itu yang sedikit saya sampaikan lebih dulu, barangkali nanti bisa kita lanjutkan. Dan dengan adanya ngobrol budaya pada kesempatan siang hari ini, kita juga mempunyai tujuan bahwa untuk memahami budaya dan sekaligus membentuk implementasi kepada para milenial, khususnya kalangan Karang Taruna di Kabupaten Sleman, termasuk Karang Taruna Parikesit. Mudah-mudahan kerjasama kami Ngaudira Harjaning dulu dengan Karang Taruna ini nanti dapat eksis nguri-uri kebudayaan yang ada. Tentunya banyak kesalahan kurang kami, saya mohon maaf. Saya aturkan kembali kepada Mbak Ristu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Prihandoyo yang telah memberikan paparannya. Ternyata Ngaudira Harjaning Budaya itu tadi ada singkatannya, cukup panjang ya Pak singkatannya. Mau ngulang itu juga kesulitan gitu. Nanti saya kirim. Oh siap Pak. Nah, untuk sobat kreatif semua yang mau memberikan komentar ataupun pertanyaan, sabar dulu karena masih ada satu narasumber yang akan memberikan paparannya. Langsung saja kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, ada Mas Novendra Jordan dari Karang Taruna Kabupaten Sleman. Monggo Mas, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya nyun ngapunten Pak, Karang Taruna itu punya kebiasaan ada salamnya, maka kami nyun izin nika ngaturke salam Karang Taruna. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Nah, demikian Pak salamnya. Nggih. Dari kami mewakili rekan-rekan Karang Taruna secara khususnya dari bidang kebudayaan dan keistimewaan Yogyakarta, tentunya bangga dan berterima kasih sudah diundang dalam kegiatan ini. Tentunya kami dari rekan-rekan Karang Taruna juga siap bekerja sama melestarikan budaya yang ada. Memang kebudayaan itu napa nggih sudah terbiasa di masyarakat, karena budaya adalah tercipta juga dari masyarakat yang ada. Jadi kami dari rekan-rekan Karang Taruna juga punya program, walaupun di masa pandemi ini, tetapi kami tetap bagaimana caranya agar pelestarian budaya yang ada tetap bisa dilestarikan walaupun secara online. Oke, doanya itu mungkin itu dulu. Terima kasih. Baiklah, keempat narasumber sudah memberikan paparannya terkait dengan bidangnya masing-masing.